Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang ukuran variasi dan koefisien variasi. Jika di pertemuan terakhir di materi yang sebelumnya kita belajar tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data, yaitu di mana letak pusat datanya, bagaimana penyebaran datanya. Nah, kalau di ukuran variasi dan koefisien variasi ini kita akan melihat seberapa berbedakah data seberapa berbedakah nilai-nilai yang ada di dalam kumpulan data tersebut. Ukuran variasi sendiri dibagi menjadi 3, ada ukuran jarak atau range, lalu ukuran simpangan rata-rata, dan juga simpangan baku. Masing-masing ukuran variasi ini ada yang untuk data yang tidak berkelompok maupun data yang berkelompok. Yang pertama kita lihat apa sih pengertian dari ukuran variasi itu sendiri. Jadi ukuran variasi itu adalah ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai yang berbeda di dalam kumpulan data tersebut. Seberapa banyak nilai yang berbeda dengan nilai pusatnya, ataupun juga bisa kita sebut seberapa sih jauhnya penyimpangan nilai-nilai data tersebut dari nilai pusatnya. Yang disebut nilai pusat itu yang kemarin yang ada di ukuran pemusatan, jadi bisa nilai minnya, median, maupun modusnya. Jadi sebenarnya ukuran variasi ini kita mau lihat seberapa berbedakah nilai yang ada di dalam kumpulan data tersebut jika dibandingkan dengan nilai-nilai pusatnya. Kemudian ukuran variasi ini bisa kita sebut sebagai pelengkap dari ukuran nilai pusat atau ukuran pemusatan yang bisa menggambarkan sekumpulan data. Jadi jika kita punya sebuah data, kita bisa menggambarkan data-data tersebut dengan menggunakan ukuran pemusatan maupun ukuran penyebaran, lalu kita tambahkan juga ukuran variasinya ini. Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya 5 amplop yang tertutup. Di dalam masing-masing amplop ini terdapat sebuah nilai. Jadi sebenarnya saya punya 5 buah nilai. Nah, saya tidak tahu nilai yang ada di dalam amplop itu berapa. Yang saya tahu, setiap amplop itu punya rata-rata nilai sebesar 50. Kalau saya minta kalian untuk kira-kira menebak berapa nilai di dalam masing-masing amplopnya. Kira-kira jawaban kalian semua akan sama atau kalian akan kesulitan atau tidak untuk menentukan nilai-nilainya. Nah, bisa saja ada yang menjawab nilainya masing-masing amplop memiliki nilai 10. Ya, kalau masing-masing amplop kita isi dengan 10 karena ada 5 amplop. Kalau 50 rata-ratanya masing-masing amplop itu ada 50, nilainya 50 misalkan. Jadi amplop pertama isi 50, amplop kedua isi 50, dan seterusnya sampai amplop kelima isi 50. Misalkan di sini saya punya amplop pertama isinya 50, amplop kedua isinya 50, amplop ketiga isi 50, amplop keempat isi 50, amplop kelima isi 50. Nah, berarti saya akan punya X barnya atau rata-ratanya adalah sigma XI dibagi N-nya. Berarti 50 saya jumlahkan dengan 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50 dibagi N-nya adalah 5 atau jumlah datanya 5. Berarti 250 dibagi 5 ini adalah 50. Jadi jika setiap amplop memiliki nilai 50, maka kita akan dapat rata-rata dari 50. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita kita menggunakan nilai yang berbeda, apakah kita masih bisa mendapatkan rata-rata 50? Misalkan di sini amplop pertama misalkan isi 100, amplop kedua 25, ini 25 lagi, ini 50, yang ini 50. Apakah nilai masih akan sama X barnya? Jumlah kesemuanya adalah 100 tambah 25 tambah 25 tambah 10 tambah 50.
Ini jumlahnya adalah 250 bagi 5. Nah, dari dua contoh sini saja kita lihat bahwa dengan nilai yang berbeda itu bisa mendapatkan rata-rata yang sama. Yang membedakan antara kedua kelompok data ini adalah seberapa jauh nilai-nilai yang ada di dalam data tersebut dengan nilai pusatnya. Kita bisa lihat di contoh data yang pertama, nilai-nilai datanya itu tidak berbeda dengan nilai pusatnya atau nilainya 0. Berarti ukuran variasinya adalah 0. Nilainya tidak bervariasi kan, tidak ada variasi antara nilai-nilainya. Tapi coba kalau kita lihat di kelompok data yang kedua, di sini kita lihat ada nggak seberapa jauh sih bedanya antara data-data ini dengan nilai pusatnya. Kalau kita lihat nilai 100, kalau kita lihat nilai 100 berbeda ke 50, ini berarti bedanya adalah 50 selisihnya. Kalau 25 ke 50, 25. Kalau 50 ke 50 berarti 0. Nah, dari sini kita lihat berarti ternyata perbedaannya paling besar dari 50. Jadi, ukuran variasinya bisa kita anggap cukup besar. Nah, jadi kembali lagi tadi, jika saya hanya memberikan nilai rata-rata, pasti kita akan sulit untuk memperkirakan kira-kira berapa sih nilai-nilai yang ada di dalam amplop tersebut. Tapi kalau misalkan saya berikan data rata-rata nilai terdapat dalam amplop ada 50 dan ukuran variasinya adalah 0. Nah, kita berarti bisa lihat, oh berarti semua amplopnya akan bersih dengan angka 50. Atau misalkan rata-rata nilai terdapat dalam amplop adalah 50 dan misalnya ukuran variasi tertingginya, misalkan jarak tertingginya adalah 50. Oh, berarti nilai terbesarnya bisa bisa nilainya ada yang 100, bisa juga nilainya ada yang 0. Ya. Nah, itulah yang maksud dengan ukuran variasi. Jadi, seberapa banyakkah nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya atau seberapa jauh penyimpangan nilai data dari nilai pusatnya. Nah, kita akan lihat ukuran variasi yang pertama, yaitu ukuran jarak atau range. Jadi ukuran jarak atau range itu adalah ukuran variasi yang paling sederhana dan paling mudah ditentukan. Kita udah tahu namanya range atau jarak, berarti cara menghitungnya adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Ini untuk data yang tidak terkelompok. Contohnya, misalkan Anda dapatkan sebuah amplop tertutup yang di dalamnya terus 5 buah nilai telah diurutkan. Nilai tersebut antara 70, 60, 50, 40, 30. Ketika ditanya berapa range-nya, berarti hal pertama yang kita pasti lakukan adalah mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kebetulan data sudah diurutkan, sehingga kita tidak perlu urutkan kembali datanya. Nah, kita dapat range-nya adalah 40, yaitu didapat dari nilai maksimum 70 dikurangi dengan nilai minimum 30. Kemudian, itu untuk data yang tidak berkelompok. Lalu, bagaimana untuk data yang berkelompok? Prinsipnya masih sama, kita menghitung masih dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Tapi karena ini data yang berkelompok, pasti ada kelas-kelasnya, kelas-kelas datanya. Nah, untuk itu ada dua cara menghitung range-nya. Yang pertama dengan menggunakan nilai tengah atau median, dan yang kedua adalah menggunakan batas atas sebenarnya dan batas bawah sebenarnya. Untuk yang pertama, ketika kita menggunakan median atau nilai tengah, yang kita gunakan adalah kelas yang terakhir dikurangi dengan median dari kelas yang pertama. Nah, kalau untuk range-nya, berarti kita cari dari batas atas sebenarnya kelas terakhir dikurangi batas bawah sebenarnya dari kelas yang pertama.